Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eraditya Cokronegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu materi mengenai teori belajar bahasa. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan dibahas. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa bahasa merupakan aspek penting dalam interaksi manusia. Dengan bahasa, baik itu bahasa lisan, tulisan maupun isyarat, seseorang akan melakukan suatu komunikasi dan juga kontrak sosial. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar bahasa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pengertian teori terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling berkaitan dan pada akhirnya menjadi dasar atas suatu ilmu. Selanjutnya, pengertian dari belajar. Secara singkat, dapat diketahui bahwa belajar merupakan suatu proses yang membuat kita mengetahui hal baru dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang awalnya tidak paham menjadi paham. Selanjutnya, pengertian dari bahasa. Dapat dikatakan bahasa itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi satu sama lainnya, misal dengan kata-kata ataupun gerakan tubuh. Jadi, yang dimaksud dengan teori belajar bahasa adalah gagasan-gagasan tentang pemerolehan bahasa yang bertujuan agar dapat memberikan manfaat dan juga tuntunan yang benar dalam pengembangan pembelajaran bahasa. Selanjutnya, cakupan dalam pembelajaran bahasa. Terdapat 4 kategori di dalamnya, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Menyimak adalah proses dari aktivitas mendengarkan pesan dengan penuh perhatian dan menafsirkan pesan tersebut untuk mendapatkan informasi lalu memahami isi informasinya. Tujuannya adalah agar siswa memiliki keterampilan mendengarkan ucapan orang lain dan dapat menangkap pokok pembicaraan orang lain. Kemudian berbicara. Berbicara itu adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide pikiran yang ada di dalam diri mereka dan melibatkan orang lain. Tujuannya agar siswa dapat melahirkan isi hatinya seperti pikiran, perasaan, dan kemauannya secara lisan dengan bahasa yang teratur dan kalimat yang baik. Kemudian membaca, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam sebuah bahan bacaan. Bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pemahaman siswa dan meningkatkan minat baca. Kemudian menulis, yaitu suatu kegiatan dalam menuangkan gagasan, ide, dan pendapat ke dalam sebuah tulisan. Tujuannya agar siswa dapat aktif dalam mempelajari pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor pendukung dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, ada yang namanya filter afektif. Filter ini digunakan untuk menyaring segala sesuatu yang merupakan masukan dari sekitar pembelajar. Filter afektif ini dapat digunakan untuk menentukan suatu model bahasa sasaran yang dipilih oleh pembelajar, bagian bahasa yang harus dikuasai lebih dahulu, kapan upaya belajar harus mengalami masa tenang, dan seberapa cepat pembelajar dapat memperoleh bahasa. Kemudian yang kedua, faktornya bernama organisator. Organisator ini digunakan oleh pembelajar untuk menghasilkan kalimat yang dipelajari melalui hafalan. Organisator ini adalah faktor yang bertanggung jawab atas pengorganisasian sistem bahasa yang dipelajari dan dikerjakan secara bertahap. Kemudian yang ketiga, nama faktornya adalah monitor. Monitor ini merupakan bagian sistem internal pembelajar yang secara sadar memproses informasi dan juga bertanggung jawab terhadap proses kebahasaan secara sadar. Pembelajar menggunakan pengetahuan kebahasaannya untuk memformulasikan, membetulkan, ataupun menyunting secara sadar atas tuturannya sendiri. Selanjutnya kita bahas mengenai landasan teori dalam belajar bahasa. Sebenarnya ada banyak sekali teori mengenai belajar bahasa. Beberapa di antaranya adalah teori belajar behaviorisme, nativisme,
kognitivisme, konstruktivisme, dan juga humanisme. Dalam teori behaviorisme, pandangan teori ini mengatakan bahwa belajar itu merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menyebabkan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kemudian, teori nativisme. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perkembangan dan kemampuan berbahasa merupakan pembawaan anak sejak lahir ataupun bakat. Kemudian, teori kognitivisme. Pendekatan kognitif dalam belajar bahasa lebih menekankan pemahaman, proses mental, atau pengaturan dalam pemerolehan dan memandang anak sebagai seorang yang berperan aktif dalam proses belajar bahasa. Kemudian selanjutnya teori konstruktivisme. Teori ini lebih menekankan bahwa murid mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain, sehingga proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada teori humanisme. Pada teori ini lebih melihat sisi perkembangan kepribadian manusia secara proses daripada hasil. Tujuan utamanya dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Kita beralih pada kesimpulan. Berdasarkan dari apa yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bersama bahwa dalam proses belajar bahasa terdapat berbagai macam landasan teori yang tentunya dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam pembelajaran berkomunikasi, baik itu lisan maupun tulis. Tercapainya tujuan pembelajaran bahasa juga dapat bergantung pada kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran agar para siswa benar-benar terlibat secara aktif dalam pembelajaran bahasa. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai teori belajar bahasa. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.